adik-adik, salam jumpa kembali dalam acara Renungan Kidi bersama Kak Indri. Hari ini Kamis 20 Maret 2025, Kak Indri mau ajak adik-adik untuk berani berkata tidak, yang didasarkan pada kitab Kejadian 39 ayat 6-10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita harus minta nih sama Tuhan Sang Maha Pengerti untuk kita bisa memahami maksud firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan begitu baik dan begitu sayang kepada kami. Sekarang kami mau merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang bantu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Didi sedang dirayu. Adik-adik mau tahu dirayu apa? Dirayu untuk merokok. Aduh, Didi ini sering lihat kakak kelasnya ini yang bernama Rudi sering merokok. Nah, ternyata kakak kelas ini nggak merokok diam-diam. Dia mau cari teman, dia ajak Didi. Tapi ketika diajak, Didi bilang apa? Tidak. Didi menolak. Padahal si Kak Rudi itu udah melakukan berbagai macam cara untuk supaya nih Didi tuh mau merokok. Tapi Didi tetap berkata, tidak mau, aku tidak mau merokok. Hebat ya Didi ya. Nah adik-adik, kita akan tahu nih kenapa sih hari ini berani berkata tidak dari Kejadian 39 ayat 6-10. Sudah ambil Alkitabnya? Sudah. Kita baca ya sama-sama ya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah adik-adik, dalam perjanjian lama ada seorang yang bernama Yusuf. Adik-adik masih ingat kan Yusuf itu siapa? Iya betul, dia adalah anaknya Bapak Yakub. Betul sekali. Iya betul, dia yang dikasih jubah maha indah, betul. Ia itu dibenci oleh saudara-saudaranya karena apa? Karena Yusuf ini sangat disayang oleh Yakub ayahnya. Adik-adik masih ingat juga kan? Lalu Yusuf dijual. Iya, betul. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering lalu dijual oleh saudara-saudaranya pada orang Ismail. Ia dibawa ke Mesir dan dijual kepada seorang perwira yang bernama Potifar. Tapi Yusuf diberkati Tuhan. Ia mendapat kepercayaan mengurus segala sesuatu di rumah Potifar. Suatu hari Yusuf digoda oleh istri Potifar untuk melakukan hal yang tidak baik. Yusuf tidak tergoda oleh rayuan itu. Ia menolak untuk berbuat dosa. Meskipun istri Potifar setiap hari merayunya, ia tetap menolak. Yusuf berani menolak dan berkata tidak terhadap dosa dan kejahatan. Nah adik-adik, dalam hidup kita sehari-hari pasti banyak godaan. Mulai dari godaan menyontek, godaan males belajar, godaan maunya nonton, godaan berkata kasar. Setiap hari ada aja hal yang membuat kita mudah tergoda dan jatuh ke dalam dosa.
Kita belajar, mulai hari ini kita berani berkata tidak terhadap perbuatan dosa dan kejahatan. Berani berkata tidak ketika diajak oleh teman untuk berbuat yang tidak baik. Berani berkata tidak ketika diajak bolos sekolah. Berani berkata tidak ketika diajak menyontek. Nah, susah memang ya untuk berkata tidak, tapi kita mau belajar. Aku mau belajar berkata tidak terhadap perbuatan dosa dan kejahatan. Susah, tapi pasti kita sama-sama belajar. Kak Indi juga mau belajar berani berkata tidak. Ya, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk berani berkata tidak terhadap perbuatan dosa. Karena kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mampukan kami agar kami dapat terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikian renungan Kidi kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian juga berani berkata tidak terhadap perbuatan dosa. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.